Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang modul 5, pemrograman struktur yang terdiri pengguna tipe data, struktur sekuensial, struktur kontrol pencabangan, struktur kontrol perulangan, dan struktur data. Penggunaan tipe data. Tipe data adalah jenis data yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat dikenali dan diolah oleh komputer. Pengenalan tentang tipe data telah dipelajari pada bab sebelumnya. Pada bab ini akan mempelajari cara menggunakan tipe data pada suatu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam latihan ini adalah bahasa C++ atau coding C++. Masih ingatkah Anda tentang macam-macam tipe data? Tipe data dibagi menjadi dua jenis, yaitu tipe data dasar dan tipe data bentukan. Pada bahasa pemrograman coding C++, tipe data dasar yang sering digunakan adalah bilangan bulat atau int, bilangan pecahan atau double float, karakter char, logika boolean, dan tipe data waktu. Pada bahasan sebelumnya, tipe data sering dimasukkan ke dalam tipe data dasar karena seringnya tipe data tersebut digunakan. Tapi data bahasaan ini merujuk pada mekanisme penggunaan yang memungkinkan pengaksesan dan manipulasi data dengan lebih efisien. Sehingga dalam bahasaan ini tipe data string dimasukkan ke dalam tipe data bentukan. Menggunakan tipe data dasar. Menggunakan tipe data dasar yang biasanya digunakan dalam bahasa C++ yaitu int, double float, char, bool, dan deltemy. Perhatikan dan pelajari penerapan tipe data tersebut. Penggunaan tipe data int. Tipe data int atau integer sering dimanfaatkan untuk melakukan perhitungan aritmatika dan perbandingan. Tipe data int adalah tipe data bilangan bulat. Penggunaan tipe data double. Tipe data double adalah tipe data untuk menampung nilai pecahan seperti 3.14,0 0.0098, 13.24 dan lain sebagainya. Tipe data double menggunakan 64 bit untuk penyimpanan sehingga memiliki ketelitian yang lebih baik daripada tipe data float yang hanya menggunakan penyimpanan 32 bit. Yang ketiga, penggunaan tipe data float. Tipe data float adalah tipe data yang mampu menyiapkan data bilangan real atau pecahan. Seperti pada penjelasan sebelumnya, tipe data float memiliki penyimpanan sebesar 32 bit. Yang keempat, penggunaan tipe data char. Tipe data char digunakan untuk menampung satu karakter, baik huruf, angka, simbol, atau karakter khusus lainnya. Jika penerbitnya memasukkan teks dalam tipe data char, maka huruf pertama dalam teks tersebut yang akan disimpan pada tipe data char. Yang kelima, penggunaan tipe data bool. Tipe data boolean digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran. Nilai kebenaran diperoleh dari operasi logika yang diterapkan. Tipe data boolean sering dimanfaatkan untuk mengambil keputusan dalam operasi perbandingan dan perulangan. Yang terakhir ada penggunaan tipe data datim. Tipe data datim digunakan untuk menyimpan informasi tentang tanggal dan waktu. Tipe data datim memungkinkan untuk memanipulasi waktu, seperti menghitung selisih waktu, melakukan pemformatan tanggal, dan mendapatkan tanggal saat ini. Selanjutnya, menggunakan tipe data bentukan. Tipe data bentukan terdiri atas string, array, record, dan lain sebagainya. Berikut penerapan beberapa tipe data bentukan pada bahasa pemrograman C++. Yang pertama, ada penggunaan tipe data string. Tipe data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks. Yang kedua, ada penggunaan tipe data array. Penggunaan tipe data array adalah tipe data struktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Yang ketiga, ada penggunaan tipe data record. Tipe data record adalah jenis tipe data yang memungkinkan untuk pengelompokan beberapa elemen data yang beberapa jenis menjadi satu kesatuan.
Elemen-elemen tersebut disebut sebagai filet atau atribut, dan jenis masing-masing dapat memiliki tipe data yang berbeda seperti integer, string, atau tipe data lainnya dalam bahasa C++. Tipe data record dibuat dengan menggunakan struct. Dalam tipe data tersebut ada sistem operator. Sistem operator adalah simbol atau kata kunci yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap satu atau lebih operan. Fungsi utama dari operator adalah untuk memanipulasi data dan variabel sesuai dengan kebutuhan logika dan perhitungan dalam program. Berikut adalah contoh operator-operator dalam pemrograman. Yang pertama ada operator aritmatika, yang kedua ada operator perbandingan, yang ketiga ada operator logika. Selanjutnya ada struktur data. Struktur data adalah konsep penting dalam pemrograman komputer yang mengatur dan menyimpan data dengan cara tertentu, sehingga data tersebut dapat diakses dan dimanipulasi secara efisien. Data yang disimpan dapat berupa angka, huruf, atau simbol yang diatur dalam kolom-kolom atau blok-blok tertentu. Salah satu konsep utama dalam struktur data adalah node. Node merupakan elemen dasar dalam sebuah struktur data yang menyimpan data sebenarnya serta referensi atau pointer ke node berikutnya dalam struktur. Dalam beberapa struktur data seperti linked list, node juga dapat menyimpan referensi ke node sebelumnya. Dengan menggunakan node, data dapat disusun dalam urutan tertentu yang memungkinkan sebuah basis data yang mempercepat proses pencarian data. Indeks menyimpan informasi tentang lokasi atau alamat fisik data dalam penyimpanan, sehingga saat pencarian data dilakukan, sistem tidak perlu melakukan pencarian secara linear, melainkan dapat langsung menuju lokasi data yang diminta. Struktur data dibagi menjadi dua, yaitu struktur data statis dan struktur data dinamis. Struktur data statis yaitu adalah jenis struktur data di mana ukuran dan bentuknya telah ditentukan pada saat kompilasi sehingga tidak dapat diubah selama runtime. Penentuan ukuran dan berikut bentuknya ini berarti bahwa alokasi memori untuk struktur data tersebut dilakukan sekali dan kepastiannya tidak bisa ditinggalkan atau dikurangi setelah program mulai berjalan. Waktu bernilai tetap. Data di dalam struktur data statis bisa diubah. Contoh umum dari struktur di data statis adalah array. Yang kedua, struktur data dinamis. Struktur data dinamis adalah struktur data yang elemen datanya tersusun secara sekuensial, linear, dan kapasitasnya tidak tetap atau dinamis. Dengan kata lain, kapasitasnya bisa berubah seiring berjalannya proses yang diperlukan terhadap struktur dan data tersebut. Tidak seperti struktur data statis yang memiliki ukuran tetap. Struktur data dinamis memungkinkan penambahan, penghapusan, dan modifikasi elemen secara fleksibel sesuai kebutuhan aplikasi. Konsep dasar struktur data dinamis adalah alokasi memori yang dilakukan secara dinamis. Pada konsep ini terdapat suatu struktur yang disebut dengan struktur referensi diri, self-referential struktur, mempunyai anggota pointer yang menunjuk ke struktur yang sama dengan dirinya sendiri. Penerapan struktur data dinamis sangat berguna dalam situasi di mana ukuran atau jumlah data tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contohnya adalah dalam pengelolaan database, di mana struktur data dinamis memungkinkan menyimpan dan pengambilan data dengan cepat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.